Salam selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah. Sekalipun ini masih kita laksanakan secara online, namun tidak mengurangi akan nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah dengan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Cinta Yesus yang luar biasa patut kita syukuri. Maka kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Pujian Homnos nomor 31 bait pertama saja. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan mengawali ibadah kita. Kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sah yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mari kita menanggapi kan sabda Tuhan ini dengan pujian Homnos 314 bait yang pertama saja. Tuhan memberikan kita iman untuk kita tetap kuat di dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kita dalam perjalanan hidup ini kita sering kehilangan pengharapan-pengharapan di hadapan Tuhan. Kita sering diliputi rasa takut dan khawatir. Firman Tuhan yang menasihati kita atau menegur kita pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Mari kita Bapak Ibu dan Saudara datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberikan jaminan pertolongan kepada kami. Namun di dalam realita hidup kami sehari-hari, kami senantiasa kehilangan pengharapan. Kami senantiasa diliputi rasa takut dan keputusasaan. Kami meragukan pimpinan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Maka saat ini ya Tuhan, dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kerendahan hati, kami datang mengakui segala dosa-dosa yang telah kami lakukan itu. Bahkan di dalam kenyataan hidup kami sehari-hari, banyak hal yang kami perbuat yang tidak seturut dengan kebenaran firman. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa menghampiri Engkau, lebih-lebih di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Inilah doa pengakuan kami yang kami boleh alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jaminan bahwa Tuhan senantiasa memberikan anugerah pengampunan itu kepada kita, maka di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Marilah kita menanggapi akan ayat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita memuji Tuhan. Pujian hymnos nomor 160 bait pertama saja. Mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami bersyukur karena darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib boleh menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Engkau anugerahkan itu kepada kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami masing-masing, sehingga hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Marsiani, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, sehingga ia menyampaikan suara daripada Tuhan kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu kami di dalam kami berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Tapi biarlah kuasa daripada Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati, pemikiran, bahkan tempat kediaman kami masing-masing, sehingga kami semua boleh berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang yang telah mengaku percaya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsiani. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini Engkau masih bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau mau berfirman kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kesetiaan-Mu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa untuk setiap kami. Oleh karena itu Bapa, mari Kau siapkan hati kami pribadi demi pribadi. Buka setiap roh kami, supaya apabila firman-Mu diberitakan saat ini, kami boleh menangkap, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang membukakan firman-Mu untuk setiap kami. Kami siap mendengarkan, nyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, mungkin saat ini memang kita tidak bisa bertemu muka satu dengan yang lain, ya. Tetapi ada satu yang senantiasa bisa bertemu dengan kita. Ya, saya pernah melihat satu gambar di WA, di mana ada Tuhan Yesus yang sedang mengetuk pintu, dan Dia berkata pada saat itu, kamu di rumah saja, aku yang akan datang ke rumahmu. Dan saya yakin hari ini itu pun berlaku untuk kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara di rumah saja, Yesus akan datang ke setiap rumah kita, duduk di samping kita untuk mengunjungi dan untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Oke, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sekali lagi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sadarkah kita bahwa kita punya kewargaan itu bukan di Indonesia? Sebagai warga dunia memang kita warga negara Indonesia, tetapi sebenarnya kita itu punya kewargaan di surga. Ya. Sedangkan dunia di mana kita berada ini hanyalah tempat di mana kita itu tinggal untuk sementara saja. Tempat di mana kita itu mempersiapkan diri kita supaya saat kita meninggalkan dunia ini, kita bisa beralih ke tempat yang permanen, yaitu di surga ini. Nah, masa-masa persiapan ini merupakan masa yang tidak mudah. Misalnya, seorang murid sekolah yang mau lulus dengan baik pasti akan melakukan persiapan yang baik. Nah, persiapan inilah yang akan menentukan orang murid itu lulus atau gagal. Kalau persiapannya itu matang, maka ujiannya itu pasti lulus. Tetapi kalau persiapannya itu amburadul, ya bisa dipastikan bahwa dia akan gagal. Demikian juga setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus saat ini sedang berada pada masa-masa persiapan. Persiapan yang bagaimana yang sudah kita lakukan. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Benarkah persiapan yang kita lakukan itu sudah matang, sehingga kita pasti lulus dan pasti akan masuk surga? Ataukah persiapan kita masih amburadul, sehingga seringkali kita berkata, ya aku nanti mau kalau mati mau kemana ya nggak tahu, terserah Tuhan aja. Persiapan yang amburadul. Jangan kita melakukan persiapan yang seperti itu. Untuk itu kita itu bisa menguji dengan satu pertanyaan yang bagus, untuk menunjukkan persiapan kita itu sudah matang atau masih belum. Kalau Tuhan Yesus datang kembali hari ini, bisakah kita berkata, ya Tuhan, datanglah segera, aku siap menantikan Engkau datang? Ataukah kita berkata, aduh Tuhan, jangan dulu Tuhan, aku masih belum siap, hutangku masih banyak Tuhan, atau aku belum bisa melepaskan wel atau pelku Tuhan, aku masih belum bisa mengampuni suamiku, istriku, saudaraku, anakku, orang tuaku, mertuaku, menantu, tetangga, dan sebagainya. Atau kita berkata, Tuhan, aku masih pakai uang kantor, belum bisa ngembalikan Tuhan. Atau aku masih marah sama sesama jemaat di sini, sama majelisnya, sama pendetanya, dan masih banyak alasan sehingga kita itu tidak ingin
Tuhan itu datang cepat-cepat ke dunia untuk menjemput kita pulang. Saudara, kalau kita mendengar keadaan di Israel, bait suci ketiga itu sudah direncanakan untuk dibangun. Dan saat bait suci ketiga itu dibangun, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, yang belum siap, mari kita cepat-cepat mempersiapkan diri kita secara matang, supaya kita bisa lulus dan kita tuh bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ada 3 hal yang kita perlukan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 yang pertama ya. Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini ayat 12 ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, mengapa tuh Rasul Paulus itu menyuruh kita atau jemaat di Filipi itu untuk tetap mengerjakan keselamatan kita? Apakah mereka itu belum selamat? Bukan. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, mereka itu sudah selamat. Tetapi Rasul Paulus tetap berkata, kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Mereka harus tetap berusaha untuk menguduskan akan diri mereka sendiri. Mereka tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa. Mereka itu harus menjadi orang Kristen yang militan, Kristen yang progresif, Kristen yang imannya naik terus dan tidak turun, yang kasihnya kepada Tuhan semakin hari semakin membara, bahkan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi artinya kita harus senantiasa mengerjakan akan keselamatan kita. Kapan berakhirnya? Ya, saat Tuhan jemput kita pulang ke rumah. Yang kedua, kita baca di dalam ayatnya yang ke-14 yang demikian bunyinya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, apakah di dalam gereja itu tidak ada tantangan? Oh, pasti ada. Ya. Di jemaat Filipi ada kelompok-kelompok di mana mereka itu kurang bisa menyatu satu dengan yang lain. Itu sebabnya satu dengan lain kelompok itu mereka itu saling bersungut-sungut satu dengan yang lain. Ya, kalau kelompok A itu melakukan kesalahan, pasti kelompok B ngerasani. Walaupun tidak terbuka, tapi ngerasani. Itu kelompok itu si A, si B, si C berbegini perbuatannya. Nah, ini mereka itu bersungut-sungut. Ya, yang kadang-kadang persungutan itu akan berkembang menjadi perbantahan. Bukankah setiap gereja kita saat ini juga seperti itu? Tuhan di dalam firman-Nya berkata bahwa setiap gereja itu pasti ada gandum dan ada lalangnya. Ada gandum dan ada lalangnya. Yang menjadi permasalahan dalam setiap gereja itu lalang-lalangnya ini. Kalau gandumnya mesti nyanda. Ya, lalang-lalang inilah yang akan menyebabkan persungutan, menyebabkan perbantahan,
menyebabkan geger dan sebagainya. Tetapi orang-orang percaya yang mau tetap mengerjakan keselamatannya tidak boleh ikut bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Di dalam Lukas pasal 10 38 sampai 42, nanti bisa dibaca sendiri ya setelah ibadah ya. Itu adalah cerita di mana Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta, di mana dikatakan Maria itu duduk dekat kaki daripada Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya, sedangkan Marta sibuk melayani. Ya. Tetapi saat itu Marta yang mungkin lihat, kok enak ya Maria ini, duduk-duduk toh, dengarkan firman Tuhan. Aku ini yang sorot, melayani sendiri. Sehingga dia itu berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, mbok saudaraku itu loh Tuhan disuruh bantu aku gitu loh, biar pekerjaanku gak terlalu berat. Ya, ngomel. Apa yang dikatakan Maria? Maria diam 1000 bahasa. Banyak orang percaya kalau diomelin, kalau dirasani, kalau diajak geger, tidak bisa diam. Mulut akan membantah. Sana mengeluarkan 1 kalimat, mungkin kita 10 kalimat masih belum amin. Ya, tetapi Maria tidak. Maria diam. Ya, Marta ngomel, bahkan terang-terangan di mukanya dia ngomong, Tuhan, mbok disuruh bantu. Maria tetap diam. Ya, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Kita tuh tidak bisa melarang orang untuk bersungut-sungut atau berbantah-bantah atau geger dengan kita. Kita tidak bisa larang. Mulutnya sendiri ya. Kita tidak bisa melester mulutnya, tidak bisa. Ya. Tetapi yang bisa kita lakukan apa? Kita diam seperti Maria. Kenapa? Kalau kita diam, Tuhan Yesus yang akan membela kita. Saat itu Tuhan Yesus berkata kepada kepada Marta, 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 kamu nyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada dia. Ya, oleh karena itu, apakah kita mau dibela sama Tuhan Yesus? Hadapi semuanya itu dengan diam. Sana ngomel, sana bantah, diem. Ya. Setan itu ingin menimbulkan rasa jengkel, mangkel, marah di dalam diri kita, dengan akibat kita kehilangan damai sejahtera kita. Diamkan saja. Maka sebagaimana Tuhan membela Maria, demikian juga Dia akan membela kita, sehingga kita tidak akan kehilangan damai sejahtera Tuhan di dalam diri kita. Dan kita akan bisa terus melanjutkan akan perjalanan kita atau perlombaan kita di dalam dunia ini sampai pada akhirnya. Saudara, ada sebuah cerita atau kesaksian ya tentang Derek Redmond, seorang pelari 400 meter di Olympic Games di Barcelona pada tahun 1992. Ya, di sana kita lihat bahwa mereka itu sudah berjejer-jejer, ini adalah semifinal dan mereka itu akan lari. Maka begitu tanda diberi, mereka semua lari. Lari sekuat tenaga mereka. Dan
saat di tengah perjalanan, Derek Redmond ini tiba-tiba memegang belakang paha kanannya dan dia terjatuh. Ada rasa sakit yang luar biasa di dalam paha kanannya ini, bagian belakang ini, sehingga dia itu terjatuh. Kontestan yang lainnya lari terus, nggak pakai lihat si Derek ini. Tetapi tim medis datang dengan membawa tanduk untuk mengangkat si Derek untuk bawa ke tepi atau ke ruang perawatan. Tetapi apa yang terjadi? Saat dia sudah mau diangkat, Derek mengambil suatu keputusan yang tidak biasa. Dia bangun berdiri dan dengan terpincang-pincang dia berjalan melalui tim medis. Dia berjalan pada lintasannya itu untuk melanjutkan akan larinya itu. Memang dia tidak bisa lari cepat, tetapi dengan terpincang-pincang dia berjalan. Gimana dengan kontestan lain? Mereka sudah sampai, tapi dia tetap berjalan walaupun harus terpincang-pincang. Akhirnya dari kalangan penonton ini keluar seorang laki-laki dan dia itu datang menghampiri si Derek ini. Dan dia itu adalah ayahnya. Dia melewati akan setiap penjaga-penjaga dan akhirnya dia sampai pada Derek ini. Derek itu tangannya diselempangkan ke pundaknya itu, dan dengan bersama-sama mereka itu tetap berjalan menuju ke garis akhir ini. Apa yang terjadi? Pada saat mereka itu sampai ke garis akhir ini, semua penonton 65.000 orang berdiri dan bertepuk tangan untuk Derek Redmond ini. Saat pemenangnya itu melewati garis finish, tidak semua orang berdiri bertepuk tangan, tidak. Paling tepuk tangan ya biasa. Tapi pada waktu Derek ini melewati garis finish itu, 65 orang, bertempik sorak luar biasa. Karena apa? Karena mereka melihat perjuangan yang sedang dihadapi oleh Derek ini. Ketekunannya pada waktu mengikuti akan lomba lari ini. Dan dengan keadaan yang bagaimanapun juga, dia itu bisa melewati akan garis finish ini. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa sebagaimana Derek itu, kita pun mengalami masalah-masalah yang seringkali tidak mudah. Seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan kita tuh seperti mau nyerah deh. Tapi seperti Derek yang bisa melewati akan semuanya itu dengan ketekunannya, dengan perjuangannya, dia tetap akan mengikuti lomba itu sampai garis finish. Akankah kita semua berjuang terus mencapai garis finish kita? Di garis finish, Tuhan Yesus dan segenap malaikat-malaikat yang di surga akan bertempik sorak saat kita melewati garis finish. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku, yaitu Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi kita melihat Tuhan itu berkata, gak usah bingung. Mungkin kita itu berkata,
Aku masa bisa melewati semua ini? Pencobaan terlalu banyak, terlalu berat. Tapi Tuhan berkata, gak usah bingung. Ada Allah yang akan mengerjakan di dalam kamu. Apa kemudian kalau Allah yang mengerjakan, kita tinggal berserah dan berkata, Tuhan, wes kerjakan semuanya Tuhan. Aku hanya lihat saja sambil berpangku tangan. Tentu tidak. Itu bukan yang Tuhan inginkan daripada kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan atau energi, sehingga kita bukan saja rindu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi Dia juga memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, goal atau tujuan apa yang kita harapkan? Di dalam ayatnya yang ke-15 itu kita membaca ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dikatakan dalam ayat ini, agar kamu tidak beraib dan tidak bercela, ya, agar kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Artinya Tuhan ingin kita itu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga dunia yang gelap ini bisa menjadi terang. Kita baca ayatnya yang ke-17. Dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Di sini Rasul Paulus berkata, sekalipun darahnya harus dicurahkan, dia rela dan akan tetap bersukacita. Ya, luar biasa. Saudara, Paulus pada waktu kepada jemaat di kepada Timotius, dia pernah berkata, darahku sudah mulai dicurahkan. Ya, saudara, ada sebuah kesaksian yang indah. Ada suatu keluarga di sebuah desa di India. Satu keluarga ini bertobat dan menjadi orang percaya. Dan seluruh desa di mana mereka tinggal itu, ya, mereka orang India, jadi agamanya itu Hindu. Nah, seluruh desa itu berusaha menarik mereka kembali. Jangan jadi Kristen, kita kan sama-sama dulu, ya. Tetapi keluarga ini tidak berhenti. Mereka itu tetap yakin Yesus itu Tuhan dan juru selamatku, katanya. Dan pada suatu hari, kepala desanya itu datang ke rumahnya bersama dengan warganya dan menyeret keluarga ini yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anaknya ini. Diseret keluar rumah dan dibawa ke alun-alun. Mereka itu diberikan kesempatan terakhir untuk mereka itu mau menyangkal akan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tetap menolak. Akhirnya kepala desa ini berkata, kalau kamu tidak mau tinggalkan kekristenanmu, aku akan bunuh kedua anakmu. Ayah ini tidak mengerti bagaimana dia harus menjawab. Dia hanya teringat pada sebuah lagu yang dia karang sendiri.
Dan dia mulai menyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Satu lagu yang kita semua mungkin pernah dengar. Ya, itu dia yang mengarang. Nah, setelah dia tetap tidak mau menyangkal Tuhan, kepala kedua anaknya dipenggal. Dan dia diberikan kesempatan kedua oleh kepala desa itu. Sangkali iman, kalau tidak nyawa istrimu jadi taruhannya. Dia tetap menyanyi, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan kata-katanya ini, kembali kita melihat kepala istrinya dipenggal oleh kepala desa itu. Dan untuk ketiga kalinya dia diberi kesempatan dengan taruhan kepalanya sendiri. Tapi orang itu terus menyanyi, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Luar biasa. Kepalanya memang dipotong. Dan apakah semuanya habis? Tidak. Darah martir itu seringkali merupakan lahan yang subur untuk penginjilan. Orang India yang percaya ini memang sudah tidak bisa bersuara lagi. Memang tidak bisa menginjili dengan mulutnya sendiri. Tetapi Roh Kudus menggantikan kesaksiannya. Roh Kudus bekerja terus di dalam diri daripada kepala desa tersebut. Sehingga akhirnya suatu saat dia kumpulkan warganya kembali di alun-alun itu. Dan dia berkata, bahwa mulai saat ini aku tinggalkan kepercayaanku yang lama. Dan aku pun mau menjadi orang Kristen. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Karena kesaksian yang luar biasa dari warga yang sudah bertobat ini. Tidak bergeming walaupun harus kepala dipisah daripada tubuhnya ini. Dan sejak kepala suku itu menjadi orang percaya, seluruh orang-orang di desanya ini kemudian berkembang luar biasa. Kekristenan berkembang dengan subur di desa itu dan di daerah-daerah sekitarnya. Semua itu karena hanya satu keluarga, 4 orang. Tetapi akibatnya suatu desa itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita itu jangan mau menyerah. Tantangan-tantangan di depan akan lebih parah. Tetapi jangan pernah kita menyerah. Biarlah kita itu punya iman seperti orang India ini, yang diapa-apakan tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus itu berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Tetapi bukan hanya kepadaku,
tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Tuhan itu berkata, jangan kita menyerah. Jangan pernah kita menyerah sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita pulang. Mari kita juga mengharapkan seperti Rasul Paulus itu berkata, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Biarlah kita juga yakin saat kita masuk garis finish, saat Tuhan panggil kita pulang, akan ada mahkota kebenaran yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Memang di dunia banyak tantangan, memang di dunia banyak pencobaan, tetapi firman Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Hanya tinggal sedikit waktu dan kita semua akan dibawa pulang oleh Tuhan Yesus. Mahkota kebenaran sudah tersedia. Dan bukan hanya itu, ada tepuk tangan yang meriah daripada segenap surga kalau kita pulang dengan kemenangan yang kilat gemilang. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi seperti orang India itu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, kami yakin Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Bicara di dalam hati kami masing-masing, Roh Kudus. Bicara dalam diri setiap anak-anak-Mu. Kuatkan setiap mereka. Topang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Banyak masalah, banyak tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi ajar kami Tuhan untuk tidak menyerah. Ajar kami hanya memandang kepada Engkau dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Hantar kami langkah demi langkah sampai kami melewati garis finish bersama-sama dengan Engkau. Kami titipkan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada ke dalam tangan kasih dan berkat-Mu. Pegang tangan mereka, bawa mereka untuk menikmati surga pada saatnya kelak. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita agar kita tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Mari kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan dengan pujian Hymnos 315 bait pertama dan bait ketiga. Dengan
Mari kita mendengarkan warta lisan dari majelis. Minggu tanggal 19 Juli 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap hamba Tuhan dan Majelis Jemaat Gereja LS Malang mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Marsiani yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, kebaktian Minggu tanggal 26 Juli 2020 tetap dilaksanakan secara online melalui WA Grup Gema. Yang ketiga, Bible Study hari Selasa tanggal 21 Juli pada pukul 5 sore dan persekutuan doa pada hari Kamis tanggal 23 Juli pada pukul 17.30 tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui WA Grup Gema. Yang keempat, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening gereja BCA 0111969654 atas nama Ibu Juniarti atau Werdi HK. Bagi jemaat yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan di dalam amplop dan dimasukkan ke kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah normal. Sekian warta lisan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Sekali lagi atas nama hamba Tuhan, majelis, dan jemaat gereja Eleos Malang, kami berterima kasih untuk Ibu Pendeta Marsiani yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita terus berjuang dan tidak pernah menyerah apapun dalam hidup ini, karena ada Kristus yang selalu bersama dengan kita. Untuk ibadah kita masih tetap kita lakukan secara online, Bapak Ibu. Nanti untuk offline nanti akan diumumkan selanjutnya kapan kita akan memulainya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Kami bersyukur karena segala kebaikan Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati kami, sehingga ketika kami senantiasa hidup di tengah-tengah dunia ini, kami tidak mudah menyerah, karena kami memiliki iman, pengharapan di dalam Kristus, dan Kristus tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati akan gereja-Mu ya Tuhan, dan juga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga di tengah-tengah situasi yang kami sedang hadapi saat ini, iman kami tidak luntur, tapi kami tetap teguh di dalam Engkau dan mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan untuk gereja ke depan dan acara-acara rohani gereja dan segala apa yang diperlukan oleh gereja-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Sinode Eleos. Tuhan berkati akan Sinode, sehingga Sinode Eleos ini senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau juga boleh memimpin bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Biarlah hikmat bijaksana Engkau berikan kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Marsiani. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberkati pelayanan beliau, sehingga Engkau tetap memakai dia untuk terus mewartakan kabar sukacita itu kepada dunia ini. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya tangan kasih-Mu juga menyertai dan memimpin kehidupan kami. Bahkan ketika kami memasuki minggu yang baru, biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita memuji Tuhan, pujian hymnos nomor 300, bait pertama saja. Ikut Dikau saja Tuhan. Aku ingin
menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita tetap setia mengikut Tuhan sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Pujian 130 bait pertama saja.